Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lutfin Haryanto, Sarjana Pendidikan Magister Sosiologi. Saya merupakan salah satu dosen di STKIP Harapan 5. Sebagai seorang dosen, tentu wajib melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu selama menjadi dosen di STKIP Harapan 5. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan. Sosiologi dan Antropologi Pendidikan merupakan mata kuliah umum atau disebut dengan mata kuliah pengembangan kepribadian. Mata kuliah ini pula berada pada semester 4 pada jurusan Pendidikan Matematika dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini memiliki 4 CPL yang akan dicapai, yang meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan, serta keterampilan khusus. Dari CPL tersebut kemudian diturunkan menjadi beberapa CPMK, yaitu CPMK 1 mampu memahami keragaman dalam dinamika sosial budaya. CPMK 2 pemahaman dasar tentang ilmu sosial budaya. CPMK 3 mampu memahami fungsi nilai moral, keadilan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, sains, teknologi dan dampak pemanfaatan teknologi di Indonesia. CPMK 4 menjadi manusia sebagai makhluk berbudaya, beretika dan berestetika. Selanjutnya, dari CPMK kemudian dibagi ke dalam beberapa sub CPMK. Sub CPMK 1 mampu memahami keragaman budaya. Sub CPMK 2 mampu memahami dan menerapkan manfaat ilmu sosial budaya. CPMK 3 mampu memahami dan menjelaskan fungsi dan perwujudan nilai dan moral. CPMK 4 mampu memahami hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Dan dari sub CPMK kemudian dialokasikan ke dalam perkuliahan 14 pertemuan tatap muka tidak termasuk UTS dan UAS yang meliputi bahan kajian antara lain: 1. Pendidikan dan paradigma sosiologi. 2. Fenomena pendidikan. 3. Paradigma fakta sosial, paradigma perilaku sosial, dan paradigma definisi sosial. 4. Multi paradigma, paradigma positivistik dan paradigma konstruktivistik. 5. Antropologi pendidikan sebagai disiplin ilmu. 6. Makna budaya. 7. Kebudayaan dan pendidikan. 8. Teman sebagai agen dalam membangun relasi sosial. Media massa, agen multifungsi dalam pendidikan. Perkembangan manusia dalam perspektif teori. 9. Sosialisasi dan kepribadian, tipologi kepribadian peserta didik. 10. Perubahan sosial, urgen pendidikan, karakter bagi generasi muda di era digital. 11. Tantangan pendidikan karakter bagi generasi muda di era digital. 12. Konsep dan makna modal sosial, unsur-unsur modal sosial. 13. Konsep budaya, modal sosial dalam pendidikan karakter, modal sosial dalam perbaikan mutu pendidikan sekolah. 14. Pengertian kultur sekolah, macam-macam kultur. Persentase penilaian, nilai tugas 20%, nilai keaktifan 10%, nilai UTS 30%, nilai UAS 40%. Bentuk perkuliahan yang saya gunakan adalah blended learning, yaitu penggabungan antara kuliah tatap muka dan juga menggunakan e-learning.
Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah PBL atau biasa disebut dengan Problem Based Learning. Pendekatan ini dipilih agar dalam proses pembelajaran mahasiswa dapat memahami suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibahas, serta diminta untuk mencari solusi mengenai bagaimana cara menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi dalam proses pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini beragam, namun pada video pengajaran yang saya buat ini menggunakan model cooperative learning. Model ini dipilih agar mahasiswa dapat bekerja, berdiskusi dengan teman sejawat dalam rangka melakukan pemecahan masalah dan tujuan lainnya. Mahasiswa pula dapat membangun kepekaan sosial dalam mengumpulkan nilai gotong royong sebagai bentuk kearifan lokal. Metode yang digunakan adalah metode ceramah dan diskusi. Bentuk penilaian digunakan adalah penilaian holistik. Demikian penjelasan singkat mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan yang saya ampu. Selanjutnya, saya akan melakukan praktek pengajaran pada materi makna budaya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Semoga senantiasa sehat walafiat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Baik, hari ini yaitu pertemuan yang ke-6 yang membahas tentang makna budaya. Sebelum saya masuk dan menjelaskan yang berkaitan dengan makna budaya, dari adik-adik sekalian, apakah ada yang tahu yang berkaitan dengan makna budaya? Silakan. Diciptakan oleh manusia, dilaksanakan oleh manusia, dan diwariskan untuk generasi selanjutnya. Baik, terima kasih, luar biasa. Selanjutnya saya akan menambahkan yang berkaitan dengan makna budaya. Ketika kita berbicara tentang budaya di Indonesia ini, ada banyak sekali bahkan tidak mampu dihitung dengan jari. Hampir setiap daerah itu memiliki budayanya masing-masing. Dan budaya juga menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman yang sangat kaya. Suatu masyarakat pasti memiliki tradisinya masing-masing. Tradisi tersebut tembus dan tumbuh serta berkembang di lingkungannya masing-masing. Sehingga berdasarkan nilai kearifan lokal, masyarakat dapat mewariskan secara turun-temurun oleh nenek moyangnya yang berkaitan dengan budayanya masing-masing. Kemudian, tradisi masyarakat juga sering dipengaruhi oleh adanya sistem kepercayaan yang sudah tertanam dengan kuat, sehingga beberapa tradisi masyarakat juga itu ada yang unik dan ada pula yang ekstrim. Apa sih itu budaya? Seperti yang dijelaskan oleh salah satu teman-teman kalian tadi itu, bahwasanya budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang, kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Kemudian budaya juga terbentuk dari beberapa unsur. Unsurnya antara lainnya itu, pertama yaitu adat istiadat. Kemudian yang kedua bahasa, yang ketiga karya seni, serta sistem agama dan politik. Kenapa dipengaruhi oleh itu semua? Sehingga dengan bahasa juga kita juga lebih memahami dan mengetahui yang berkaitan dengan budaya orang lain. Contohnya misalnya, kalau kita mendengar bahasa Jawa, itu kita sudah bisa memastikan bahwasanya seseorang itu dia adalah orang Jawa. Sebaliknya, misalnya orang Bugis Makassar, ketika kita mendengar itu, ketika melihat dan mendengar percakapan mereka, misalnya orang Bugis Makassar dengan bahasa Bugis Makassarnya, kita sudah bisa menebak dan mengetahui bahwasanya mereka itu orang Bugis Makassar, seperti itu. Selain daripada itu juga, budaya juga merupakan pola hidup secara menyeluruh
dan budaya ini bersifat abstrak, kompleks, dan sangat luas. Selanjutnya, budaya menurut para ahli. Ada beberapa ahli yang mengumpulkan yang berkaitan dengan budaya. Yang pertama, menurut Linton, budaya adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang menggambarkan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh sekelompok masyarakat maupun orang tertentu. Maksudnya ialah keseluruhan sikap dalam pola perilaku ini akan menjadi sebuah kebiasaan dan tergambar yang dilakukan oleh masyarakat yang mendiami suatu kelompok tertentu. Kemudian regenerasinya ke depan itu mereka akan mewariskan budaya yang mereka tanam kepada orang ataupun yang ada pada lingkungannya itu. Kemudian yang kedua, menurut Persudi Suparlan yang berkaitan dengan budaya. Budaya merupakan suatu pengetahuan manusia yang dimanfaatkan untuk mengetahui dan memahami pengalaman serta lingkungan yang dialaminya. Maksudnya adalah budaya ini adalah hasil daripada pengetahuan manusia yang dilakukan dan serta diciptakan oleh manusia, diimplementasikan oleh manusia sebagai bentuk daripada ciptaannya yang akan kemudian merelevansi daripada apa yang dilakukan itu tadi berdasarkan budaya-budaya yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Kemudian ada beberapa ciri budaya. Yang pertama, budaya ini bisa dimiliki secara bersama. Kenapa budaya tidak bisa dimiliki secara perorangan atau individual? Harus dimiliki secara bersama atau secara berkelompok. Karena budaya ini diciptakan secara bersama untuk diimplementasi dan diwariskan secara bersama pula. Sehingga seseorang tidak bisa memiliki dan mewariskan budaya itu secara individual atau perorangan saja. Kemudian yang berikutnya yaitu berbasis simbol. Pada budaya barat misalnya, ketika seseorang mengacungi jempol tengah atau jari tengahnya itu sebagai simbol penghinaan. Kalau pada budaya barat, budaya asing di luar sana. Tapi ada juga sebagian daerah yang ada di Indonesia juga ini, yaitu dengan mengacungi jari tengah itu bukan daripada bagian penghinaan, malahan menjadi hal yang biasa. Dan itulah yang kemudian menjadi salah satu ciri karakteristik daripada sebuah budaya. Sehingga dengan berbagai macam karakteristik itu, mereka memiliki nilai-nilai tersendiri yang kemudian yang terjaga eksistensinya, dijaga dan dirawat oleh si pelaksana budaya. Kita sebagai pelaksana budaya misalnya tetap menjaga eksistensinya itu agar tetap terjalin dan terbangun budaya sampai kita mewariskan budaya itu ke generasi kita yang akan datang. Kemudian yang ketiga, budaya bersifat adaptif. Ketika kita berbicara budaya bersifat adaptif, maka tentu seseorang sebagai pelaksana budaya itu menjaga nilai-nilai keaslian daripada budaya itu sendiri. Apa contohnya? Misalnya, implementasi daripada menjaga keaslian budayanya misalnya, walaupun dengan seiring maju dan berkembangnya zaman ini dengan arus globalisasi yang begitu kuat, kemudian arus perubahan sosial juga yang cukup signifikan, tapi tidak akan mampu merubah dan memperlihatkan nilai-nilai adaptif daripada nilai keaslian budaya mereka. Karena kenapa? Seperti yang saya jelaskan dari awal bahwasanya diwarisi dengan kuat oleh nenek moyangnya, kemudian diimplementasikan dan dilakukan oleh regenerasinya, sehingga menjaga kearifan lokal dengan tetap menjaga keasliannya itu tadi, itu adalah harga mati yang kemudian tidak bisa dirubah dan tidak bisa dirubah walaupun dengan begitu percepatan arus globalisasi yang kemudian mau menggeser kearifan nilai budayanya. Kemudian yang keempat, budaya dipelajari dan diwariskan. Bagaimana cara kita mempelajari budaya, kemudian kita wariskan budaya itu ke generasi kita yang selanjutnya? Misalnya di dalam lingkungan keluarga, itu kita melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan budaya, yaitu memberi pemahaman kepada anak-anaknya misalnya, ataupun di dalam lingkungan keluarganya misalnya. Kita mewarisi itu agar budaya ini tetap terjaga dan terjalin kelestariannya sampai kapanpun. Sehingga dengan mencakup lingkungan keluarga sebagai bentuk pemahaman untuk mewariskan budaya itu salah satu hal yang cukup bagus, sehingga dengan membentuk capaian
pewarisan budaya untuk melestarikan budaya kita ke depan dengan melakukan pemahaman nilai-nilai budaya itu pada tatanan lingkungan keluarga terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya yaitu fungsi budaya. Sebelum saya melanjutkan kepada fungsi budaya, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita melanjutkan lagi? Baik, silakan. Baik, pertanyaannya, bagaimana cara kita mempertahankan budaya agar tetap lestari untuk generasi yang akan datang? Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Seperti yang saya jelaskan dari awal, bahwasanya bagaimana sih cara kita agar budaya itu tetap lestari sehingga regenerasi kita itu dapat mewariskan nilai-nilai budaya itu. Cara yang pertama yaitu budaya ini kalau kita diamkan, kalau kita tinggalkan, maka implementasi daripada budaya itu tidak akan terlaksana dengan baik. Bahkan budaya dengan seiring berkembangnya zaman akan hilang dan terkikis begitu saja. Jadi cara yang paling konkret bagaimana melestarikan budaya, yang pertama yaitu kita sebagai generasi yang diwariskan oleh nenek moyang kita untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya tersebut dengan tetap menjaga eksistensinya, yaitu dengan melakukan pegerakan-pegerakan seni misalnya, dengan adanya atau dibuatnya oleh kita itu yang berkaitan dengan pegerakan seni yang berkaitan dengan seni rupa, seni musik, dan seni-seni tari. Itu adalah bagian daripada cara sederhana yang kita lakukan untuk tetap menjaga eksistensi budaya kita di dalam melestarikan budaya. Dan seiring perkembangan zaman, maka budaya-budaya kita ini kan sudah semakin terkikis. Tapi dengan cara itu lah yang kemudian mampu mendongkrak kembali dan merevitalisasikan kembali budaya-budaya kita itu agar tercipta dan hidup kembali, sehingga kita sebagai pewaris mampu meremajakan kembali dan melestarikan untuk generasi kita yang akan datang. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi budaya. Apa saja sih fungsi budaya? Yang pertama sebagai identitas. Sebagai identitas yaitu maksudnya budaya ini diketahui oleh orang lain atau bangsa-bangsa lain misalnya dengan melihat kearifan budaya kita, orang bisa mengetahui bahwasanya oh itu ternyata budaya ini. Contoh, apa kemudian yang menjadi salah satu identitas daripada budaya? Siapa yang tahu? Salah satu daripada identitas daripada sebuah budaya yaitu misalnya seperti tarian. Misalnya tarian Jaipong misalnya. Tarian Jaipong itu menjadi ikon ataupun identitas daripada budaya Indonesia, dan itu dilakukan khususnya pada Pulau Jawa. Jadi budaya-budaya itulah yang kemudian seperti tarian Jaipong itulah yang kemudian menjadikan identitas daripada sebuah budaya dan diketahui oleh negara lain atau bangsa-bangsa lain, sehingga dengan melihat bentuk tarian itu ikonnya budaya Indonesia ternyata. Ya, tari Jaipong itu ada di Indonesia seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu sebagai batas. Maksudnya sebagai batas yaitu adanya perbedaan antara kelompok masyarakat atau bangsa dengan kelompok bangsa lain. Sehingga dari batas inilah yang kemudian yang mampu kita ciptakan nilai-nilai yang kemudian menjadi pembatas nilai budaya seperti itu. Kemudian yang ketiga, pembentukan perilaku dan sikap. Budaya ini sebagai bentuk perilaku dan sikap kita. Apabila budaya itu tidak ada, maka tidak akan terwujud struktur sosial kita di masyarakat itu dengan baik. Bentuk perilakunya perilaku yang baik, contohnya misalnya. Kemudian sikapnya itu sikap sopan santun pada lingkungan masyarakat. Sehingga struktur sosial kehidupan kita di dalam masyarakat itu menghadirkan dan menghasilkan hal-hal yang baik, sehingga menjadi sebuah kebiasaan bagaimana bertutur kata yang sopan, yang santun dengan berperilaku yang baik. Kemudian yang berikutnya sebagai media komunikasi. Di dalam budaya ada beberapa unsur, termasuk bahasa. Baik bahasa berupa tulisan
lisan. Kenapa bahasa tidak bisa terlepas dari yang namanya budaya? Karena budaya ini ataupun bahasa ini menjadi salah satu sarana komunikasi bagi manusia. Kita tidak bisa apa-apa tanpa bahasa. Dengan bahasa yang baik yang diciptakan oleh kita, maka menghasilkan lawan komunikasi kita, lawan berbahasa, lawan bicara kita juga akan menjadi lebih baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu unsur-unsur budaya. Ada beberapa unsur di dalam budaya. Yang pertama yaitu unsur religi atau kepercayaan. Unsur religi atau kepercayaan ini yang itu seperti contohnya agama. Nah, ini tidak bisa terpisahkan daripada budaya. Kemudian ada ritual-ritual ada di dalam masyarakat yang masih sampai hari ini masih tetap terjaga. Dan masih ada juga masyarakat-masyarakat di pelosok negeri ini yang tetap menjaga nilai-nilai adat istiadatnya. Seperti misalnya dalam hal yang berkaitan dengan sebelum melakukan penanaman atau bercocok tanam pada bidang pertanian. Jadi sebagian masyarakat adat itu masih percaya dengan sebelum melakukan penanaman di bidang pertanian atau di persawahan maupun di perkebunan itu masih dilakukan ritual-ritual khusus agar hama yang kemudian tidak menyerang padi yang ditanam, serta tidak ada gangguan-gangguan lain yang kemudian menjadi penghambat daripada tumbuh dan berkembangnya tanaman yang ditanam oleh para petani pada tanamannya itu, pada kebun-kebunnya. Kemudian menjadi sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan ini di masyarakat tentu terdapat sistem yang mempengaruhi seperti misalnya pada bencana alam. Bencana alam ini masih dipercaya oleh sebagian orang di dalam sistem pengetahuan itu sebagai kemurkaan alam terhadap kita sebagai penikmat alam yang tinggal di alam ini. Dan ada juga yang masih dipercaya juga sebagai pengaruh spiritualitas di dalam lingkungan masyarakat kita. Sehingga pengetahuan ini menjadi salah satu poin yang sangat penting ketika seiring berkembangnya zaman juga kita juga tidak bisa tergeser daripada nilai-nilai pengetahuan seperti yang Bapak jelaskan tadi. Kemudian yang selanjutnya itu kesenian. Kesenian ini ada beberapa dia, diantaranya itu seni rupa, seni musik, dan seni tari. Seperti yang saya jelaskan, dari seni tari misalnya tari jaipong itu tadi sebagai ikon yang ada di Jawa. Kemudian seni musik, ada musik pop, koplo, dan genre-genre musik lainnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya sebagai sistem mata pencarian hidup. Ini juga bisa kita kaitkan sebagai sistem ekonomi. Contoh, berburu dan meramu dan mengumpulkan makanan, serta bercocok tanam, peternakan, dan sebagainya. Contoh budaya. Ada beberapa contoh budaya di Indonesia. Yang pertama misalnya batik. Batik menjadi salah satu ikon sebagai budaya Indonesia, bahwasanya batik itu memiliki nilai seni yang sangat tinggi yang dilakukan di Pulau Jawa. Kemudian yang selanjutnya tarian Pak Lanca atau adu betis yang dilakukan oleh masyarakat Lambi itu di Bima. Tarian Pak Lanca ini atau adu betis sebagai bentuk penyambutan tamu yang dilakukan oleh laki-laki dewasa dengan cara mengadu betisnya sehingga atau mengadu kekuatan otot betisnya, dan itu dilakukan sampai sekarang tetap terjaga nilai-nilai budaya kearifan lokal itu tadi. Kemudian yang berikutnya makepung atau balakebrau pada masyarakat Bali. Makepung ini tradisi yang berupa lomba berpacu kerbau yang telah lama melekat pada masyarakat Bali, khususnya di Kabupaten Jemberana, Bali. Dan itu masih sampai sekarang terlaksana dengan baik. Dan itu bagian daripada pewarisan budaya yang dilakukan oleh masyarakat agar tetap diwariskan untuk generasi yang akan datang. Kemudian pacuan kuda di Bima, Dompu, serta Sumbawa di NTB. Pacuan kuda ini ada sejak zaman kerajaan dan sampai hari ini tetap dilaksanakan selesai panen tiba. Dan itu juga menjadi nilai-nilai kearifan lokal kita, bahwasanya
budaya lain itu menyatuhi kita atau negara lain itu menyatuhi kita dengan melihat budaya-budaya kita. Kemudian yang berikutnya, manfaat daripada budaya. Ada beberapa manfaat dari budaya. Yang pertama yaitu sebagai sumber pengetahuan dunia. Semakin banyak budaya yang dimiliki oleh suatu negara, maka semakin banyak pula pengetahuan yang dimiliki oleh bangsanya. Kemudian yang kedua, menumbuhkan sikap nasionalisme. Ketika seseorang itu hilang rasa nasionalismenya, maka tentu dia juga akan merasa kehilangan ataupun tidak cinta tanah airnya. Kemudian yang ketiga, melestarikan budaya. Seperti yang saya jelaskan, bagaimana sih cara melestarikan budaya? Nah, berangkat daripada itu, melestarikan budaya itu dengan melakukan dan menjaga budaya itu agar tercipta budaya ini, kita sebagai pewarisnya tetap menjadi pewaris yang baik dan meneruskan budaya-budaya itu ke generasi kita yang akan datang. Baik, apakah sudah dipahami terkait dengan apa yang saya jelaskan? Ya. Ada pertanyaan sebelum saya mengakhirinya? Baik, silakan bertanya. Seiring berjalannya waktu, budaya itu semakin lama semakin menghilang. Lalu apa manfaat budaya bagi kehidupan manusia? Terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Apa manfaat budaya bagi kehidupan manusia? Yang pertama, budaya bermanfaat yaitu sebagai pembimbing kehidupan manusia. Ketika kita memakai budaya di dalam kehidupan sosial masyarakat kita, maka tentu akan lontar-lantung kehidupan kita. Kita lagi tidak menerapkan bagaimana budaya itu menjadi norma-norma, misalnya norma kesopanan, norma kesusilaan. Itu bagian daripada produk budaya yang kemudian kita implementasikan, kita kerjakan, kita laksanakan pada kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Kemudian, budaya juga sebagai hubungan antara manusia yang satu dengan kelompok manusia yang lain. Apa itu misalnya? Contoh, ketika ada kegiatan gotong royong itu sebagian daripada budaya, sebuah kebiasaan kita. Jadi kita dikumpulkan di dalam kegiatan gotong royong itu dengan terus menjalin silaturahmi kita dengan kelompok-kelompok lain. Kemudian yang ketiga yaitu budaya sebagai pengatur kehidupan. Budaya sebagai pengatur kehidupan ini ialah upaya kita bagaimana tetap taat dan patuh terhadap budaya dengan tetap menjaga eksistensi budaya itu dengan cara bagaimana kita melestarikan budaya itu sendiri. Bagaimana bisa dipahami? Bisa. Ya, terima kasih. Baik, sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pagi hari ini, saya akan memberikan tugas kepada adik-adik sekalian untuk dikerjakan dan dipresentasikan pada pertemuan kita minggu depan. Tugas yang pertama yaitu deskripsikan budaya yang ada di tempat tinggal kalian. Kemudian yang kedua yaitu berikan salah satu contoh unsur yang mengandung unsur-unsur kebudayaan yang ada di lingkungannya. Kemudian yang terakhir yaitu deskripsikan secara singkat mengenai organisasi sosial di dalam lingkungan keluarganya. Dengan demikian, sebelum saya mengakhiri ini, budaya sangat penting untuk kita jaga dan kita lestarikan untuk generasi kita yang akan datang. Kalau bukan siapa lagi yang peduli terhadap budaya kita dan melanjutkan budaya kita, maka kita sebagai salah satu tongkat estafet untuk tetap melanjutkan eksistensi daripada nilai budaya. Itu saja pertemuan kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.